warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam menyapa semua para audiens, para netizen dari UNER Channel. Apa kabar semuanya? Dan tentunya salam kita bertambah satu sejak pandemi ini melanda. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga meskipun di tengah pandemi semuanya tetap mendapatkan berkah kesehatan karena itu yang paling utama saat ini, dan pastinya bersama-sama kita terus berjuang tetap semangat untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Dan audiens semuanya, para netizen, bapak, ibu, kakek, nenek, mas, mbak, semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kali ini UNER Channel yang selalu memberikan informasi yang edukatif, berbasis ilmiah, hadir dengan menghadirkan seorang narasumber spesial. Nah, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 di mana PPKM ini sudah diterapkan oleh pemerintah pusat, tentunya lagi-lagi kita harus melihat bagaimana sih kreativitas dari para kepala daerah untuk bisa mengelola PPKM ini dan bekerja sama mengayomi masyarakatnya supaya bisa dalam satu trek, dalam satu kapal. Butuh komando yang tegas, satu komando. Nah, kita akan langsung berkenalan dengan Komandan Sang Jenderal yang ada di Kota Mojokerto. Beliau adalah Ibu Hajah Ika Puspitasari SE, alumni dari UNER, Satria Erlangga, FEB UNER. Saya menyapa beliau sesuai dengan sapaan akrabnya, Ning Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ita. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Agnes. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana kabarnya Ning Ita? Matur nuwun loh, ini di tengah-tengah kesibukan ngurusin COVID ini masih meluangkan waktu buat UNER Channel. Nggih, ya memang di saat pandemi ini kita harus punya waktu ekstra dibandingkan dengan sebelumnya. Karena semakin banyak yang membutuhkan kehadiran kita dan juga keputusan-keputusan yang harus kita laksanakan dengan sangat cepat ketika masyarakat membutuhkan. Dan ini biasanya tidak ada keterbatasan waktunya, bahkan jam 9, jam 10 malam pun kita masih berkutat. Bahkan yang beberapa hari ketika dilakukan PPKM darurat ini, Mbak Agnes, kita ini namanya rapat itu sampai jam 1 dini hari dengan seluruh satgas ini. Harus Waduh, ini harus minta resepnya dulu nih sebelum lanjut ngobrol. Resepnya apa nih Ning nih? Bisa sampai kuat dan tapi masih punya waktu untuk istirahat kan ya? Ya, tentu istirahat wajib karena itu bagian dari hak tubuh kita. Kalau terlalu kita forsir tanpa kita berikan haknya, nanti pasti juga akan tumbang. Sedangkan namanya komandan ini nggak boleh sakit, nggak boleh tumbang ini. Nggak boleh sakit. Harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh tentaranya supaya bisa bergerak dengan cepat ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya pikir hal yang paling mendasar adalah manajemen stres. Karena persoalan semakin bertambah. Tekanan juga semakin besar. Satu, tekanan yang berasal dari tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, baik yang sedang sakit maupun yang terdampak terkait persoalan ekonomi yang membutuhkan jaring pengaman sosial, maupun kebijakan dari pusat yang kadang juga tidak selalu bisa sepemahaman atau bisa linier dengan local wisdom. Nah, ini kan dua hal yang membutuhkan satu kebijakan dan kita harus mampu memanage tingkat stres tubuh kita agar kita tetap memiliki imunitas yang tinggi untuk meluangkan waktu dan energi kita bagi masyarakat Kota Mojokerto. Ini sangat-sangat menarik, bahkan tadi kalau boleh saya mengutip Ning Ita mengatakan kadang-kadang kebijakan pusat ini tidak sama dengan local wisdom. Beberapa waktu lalu menjadi headline di beberapa media, Ning Ita mengatakan aku ora tego. Leres. Saya nggak tega. Bayangan saya tuh gini Ning, mohon maaf ngapunten, Ning Ita ini adalah kepala daerah dari salah satu kota di Jawa Timur, boleh dikatakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, saya melihat biasanya kepala daerah ini kan opo jari pusat
backup kata pusat lah, tapi di sini Neng Ita ini justru benar-benar berdiri di posisi rakyat dan menyampaikan unek-unek rakyat betapa beratnya PPKM sampai muncul kata-kata aku ora tego. Gimana nih? Jadi begini, kita ini pemerintah daerah memang secara struktural punya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh kebijakan, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang secara struktural berada di atas kita, apakah itu provinsi maupun pusat. Namun perlu dipahami bahwa kami ini juga adalah pejabat politis yang notabene amanah yang sedang kita emban ini adalah amanah dari rakyat. Dan memang dibutuhkan semacam win-win solution. Bagaimana instruksi dari pusat, kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi ini harus ada win-win solution dengan kebijakan otonomi daerah, di mana masyarakat ini juga menjadi satu kekuatan yang menjadi prioritas bagi kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan di daerah. Nah, perlu saya cerita bahwa masyarakat Kota Mojokerto ini yang jumlahnya hanya 140.000, namun dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu mencapai 7.000 lebih per kilometer perseginya, bahkan lebih padat daripada DKI, Kota Mojokerto ini didominasi oleh masyarakat yang berdagang. Jadi kami ini punya 1.200-an PKL, kami punya 1.700-an pedagang pasar. Ini maksudnya yang asli warga Kota Mojokerto ya, tidak termasuk yang warga luar yang berdagang di kota kita, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, berkali lipat. Nah, mereka ini ketika diberlakukan PPKM darurat dengan sebuah aturan yang sangat ketat, maka benar-benar terdampak, 100% terdampak. Sedangkan dari jumlah penduduk kita yang tidak banyak ini, kami sudah mengupayakan jaring pengaman sosial melalui bansos, baik ada yang dalam bentuk sembako, paket sembako, mulai dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, kemudian sarden, ada juga yang dalam bentuk uang. Namun ini kan tidak cukup hanya soal pangan, Mbak Agnes, tidak cukup hanya soal apa yang bisa dimasak besok dan besok lusa, tapi lebih dari itu kan mereka butuh untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, inilah yang saya selama PPKM darurat berlangsung itu tidak henti-hentinya melalui berbagai kanal itu aduan, jeritan hati mereka, masyarakat saya, kepada saya sebagai ibu tentunya. Baik melalui kanal yang kita buka curhat Neng Ita itu, maupun lewat DM pribadi ke sosmed saya, ataupun ketika saya belusuan membagikan bansos, membagikan masker, mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat, ini banyak tersampaikan. Nah, disinilah kita ini harus bijak dalam mensikapi. Di satu sisi instruksi dari pemerintah pusat sudah ada klausul-klausul yang jelas. Bahkan di sana disebutkan dalam satu klausul bahwa bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan PPKM ini akan ada punishment. Nah ini, ini nih, ada dua kaki ini padahal. Ada klausul yang jelas di sana gitu. Kita nggak taat, kita pasti akan kena hukuman gitu. Tapi kalau taat, masyarakatnya juga ini posisinya yang jadi merana gitu ya. Kalau kita taat benar-benar 100% memberlakukan itu, masyarakat saya nangis semua. Saya ini harus bagaimana? Nah gitu. Jadi ini kan harus ada win-win solution, Mbak Agnes. Jadi jalan tengahnya selain dari sisi ekonomi, apa yang kemudian terobosan-terobosan inovasi apa yang dilakukan oleh Neng Ita di Mojokerto? Nah, tentu yang paling utama adalah
perluasan dari bansos. Perluasan dari bansos ini kami lakukan, dan bahkan kalau dari data kemiskinan itu sudah tidak lagi 100% jumlah penduduk yang kami berikan bansos. Namun dari seluruh warga kota, kita tidak melihat yang kategori prasejahtera, sejahtera, atau sejahtera 1, 2, 3, Mbak Agnes. Tapi kita melihatnya dari 100% warga kota Mojokerto sudah tidak kita pilih lagi, itu sudah 73% mendapatkan bansos. Jadi itu kita perluas, mungkin secara agregat, ini nilai yang tertinggi se-Indonesia gitu ya, 73%. Dari warga kami itu kami berikan bansos. Ini adalah upaya yang bisa kami berikan kepada mereka. Kemudian satu sisi, ketika tingkat mobilitas masyarakat terpantau oleh pemerintah pusat masih sangat tinggi di Kota Mojokerto. Karena kita ini apalagi Mojokerto ini kan tempatnya strategis ya, menjadi lintasan antar wilayah. Nah, itu dia. Kita ini kota jasa. Seluruh kantor perbankan itu ada di Kota Mojokerto dan ini melayani berbagai masyarakat dari beberapa daerah sekitar. Nah, ini kan nggak mungkin sepi gitu ya, mobilitas berarti sangat tinggi. Kemudian nggak mungkin juga ditutup total berarti kan, Neng Ita? Nah, inilah yang menjadi satu critical point bagi kami. Dipantau dari pemerintah pusat melalui satelit. Kota Mojokerto mobilitasnya masih sangat tinggi, masuk zona hitam. Nah, maka harus ada kebijakan penyekatan lebih diperketat lagi. Pemadaman lampu pada ruas-ruas jalannya. Ini solusi yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat mobilitas tadi. Nah, ini tentu dampaknya kan yang langsung ikut mati adalah PKL kami. Tidak hanya penerangan. Ngefek nggak nih Nita, begitu itu dipadamkan, ada kemudian beberapa penyekatan, ini ngefek nggak kemudian pantauan dari Kota Mojokerto sendiri gimana? Nah, betul sekali Mbak Agnes. Kita selama 2 minggu pelaksanaan PPKM darurat itu memang dilakukan bertahap. Dari semula itu hanya 6 ruas, di mana kita pilih yang area-area pusat keramaian, kemudian kita tambah, memang sangat signifikan menurunkan. Namun kemudian karena masyarakat juga menjerit, menangis, sehingga kami pun tidak tega, kula mboten tega. Akhirnya setelah PPKM darurat selesai, masuk di PPKM level 4 ini, kami nyalakan kembali PJU-nya, dan baru kita padamkan setelah pukul 8. Nah, saya berharap relaksasi yang kami berikan kepada masyarakat ini juga di satu sisi bisa memberikan solusi bagi mereka yang kemarin benar-benar ikut mati dengan matinya PJU, ikut padam ekonominya bersama dengan padamnya PJU, ini juga bisa sedikit bernafas. Namun di sisi yang berbeda, terkait nilai indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada kami, ini juga tetap masih bisa kita kendalikan, tidak terjadi peningkatan yang eksponensial seperti sebelumnya. Itu harapan kami. Ini win-win solution, Mbak. Jadi kalau dibilang ini win-win solution berarti juga Mojokerto harus melibatkan warganya juga gitu kan? Karena sekarang ini Nengita berupaya untuk mengikuti jeritan hati warga Mojokerto, tapi juga harus disupport oleh warganya untuk taat pada prokes. Ini gimana kalau Nengita melihat tingkat kedisiplinan, tingkat kesadaran, maukah masyarakat berada dalam satu perahu oleh Nengita? Ya, jadi perlu saya sampaikan Mbak Agnes, di samping beberapa indikator di Kota Mojokerto terkait penilaian untuk pengendalian dan penanganan COVID yang masih kurang baik, ada 2 indikator yang sangat baik. Yang pertama adalah capaian vaksinasi. Kalau dari peraturan pemerintah pusat menyampaikan bahwa herd immunity itu akan terbentuk ketika 70% masyarakatnya sudah mendapatkan vaksin.
Maka saya sampaikan Kota Mojokerto ini sudah terbentuk herd immunity. Buktinya apa? Karena Sudah 90% ya, hampir 90% ya. 85,9% sasaran vaksin di Kota Mojokerto sudah tercapai. Jadi kan artinya sudah lebih dari 70 persyaratan yang ditetapkan itu. Dan ini kabarnya tertinggi di Jatim untuk capaian vaksinasi. Betul sekali. Kemudian yang kedua, nilai positif dari... Ngapunten, Ningita, sebelum melanjutkan ke yang kedua, apa langkah yang dilakukan oleh Ningita dan teman-teman di Kota Mojokerto untuk bisa mencapai sasaran itu? Karena kan ada warga yang susah banget untuk vaksinasi. Gimana untuk bisa menggiatkan warga bisa mencapai hampir 90% itu tadi? Ya, jadi ini kan sudah 4 tahap, Mbak Agnes. Tahap pertama itu kan untuk nakes. Jadi untuk nakes saja kita dari target itu sudah melebihi. Kalau target itu kan 100% ya. Jadi dari sasaran yang sudah terdata by name by address itu kan pasti targetnya 100%. Kita ini untuk nakes itu sudah di atas 120%. Di atas 120% capaiannya. Kemudian yang tahap 2 itu untuk yang publik, pemberi pelayanan publik. Ada mulai dari guru, seluruh ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan seterusnya. Ini capaian kita pun di atas 100%, Mbak Agnes. Nah, kemudian baru yang ketiga ini kemarin adalah untuk lansia. Untuk lansia inilah yang capaian kita masih rendah dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Namun rendahnya Kota Mojokerto juga masih termasuk secara agregat masih yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Kemudian yang keempat untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Kami menjadi pelopor yang pertama. Pak Presiden menyampaikan 2 hari kemudian kita tindak lanjuti di Kota Mojokerto. Jadi kita ini yang pertama untuk vaksin kepada anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Dan ini kita laksanakan di sekolah-sekolah. Ini juga capaiannya sudah hampir 100% karena target kita nanti sampai dengan akhir Juli. Untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun dengan jumlah sasaran 21.000 anak usia tersebut bisa tervaksin semuanya. Nah, yang agak sulit kemarin di lansia, itu skema yang kami gunakan begini Mbak Agnes. Lansia ini kan hampir semuanya penerima bansos di Kota Mojokerto. Baik bansos yang berupa sembako maupun ada lagi saya punya bansos dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang 500.000 bagi lansia. Ini jumlahnya kan juga banyak. Nah, ini kemarin saya bikin satu kebijakan. Bagi yang mau mengambil bansos, ini wajib vaksin dulu. Kalau tidak vaksin, bansosnya tidak kita berikan. Nah, ini ternyata efektif, Mbak. Iya. Memang di beberapa kota, bahkan di luar negeri itu juga insentif itu ternyata sangat-sangat pengaruh untuk setidaknya merayu dalam tanda kutip, ini mau untuk vaksin. Ya, betul. Jadi ini pun kami lakukan di Kota Mojokerto, selain memang tingkat ketaatan dan pemahaman masyarakat, ini warga kota ini sudah cukup tinggi terkait vaksin itu. Sehingga kita bisa capaiannya bisa sangat tinggi. Nah, yang kedua sebenarnya prestasinya itu Mbak Agnes terkait kedisiplinan masyarakat. Jadi pada saat rapat ANEF 2 hari yang lalu yang dipimpin langsung oleh Pak Wapres bersama dengan Bu Gubernur, saya melihat angka yang disampaikan di sana untuk Kota Mojokerto itu tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penggunaan masker itu sangat tinggi, di angka agregat 93%. Nah, ini kan sebenarnya dari warganya sendiri ini sudah aware ya, sudah aware terkait menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Namun memang satu hal yang menjadi satu persoalan, kenapa juga angka kasus baru dan angka meninggal di Kota Mojokerto juga masih cukup tinggi, makanya kita masuk level 4.
Itu ya karena kota ini adalah kota perdagangan dan jasa. Di sini kota pelayanan, tempat datangnya masyarakat dari berbagai daerah. Inilah yang Lokasi yang tadi yang tidak bisa serta-merta disekat begitu ya. Iya, menjadi sumber untuk penyebaran itu. Sedangkan kan tidak mungkin Mbak Agnes, kemudian seluruh kantor perbankan kita tutup semua, kan tidak mungkin. Sedangkan perbankan yang jumlahnya puluhan di Kota Mojokerto ini, mayoritas yang dilayani adalah warga dari luar Mojokerto kan gitu. Ini hanya perbankan saja ya, belum lagi perdagangan dan belum yang lainnya. Nah, ini. Dan yang ketiga, pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ini kami mengupayakan memang ada tambahan sasaran untuk UKM atau kelompok masyarakat ekonomi bawah yang ada di Kota Mojokerto untuk mendapatkan satu pelatihan. Setelah dilatih, mereka akan mendapatkan pendampingan sampai kemudian bantuan sarana prasarana dan permodalan awal melalui inkubasi wirausaha. Ini kami alokasikan di dalam penanganan dan pengendalian COVID yang ada di Kota Mojokerto, karena memang di dalam aturannya mencakup 3 hal tadi, kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Begitu Mbak Agnes. Selain tadi yang disampaikan, tentunya ada juga banyak hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh Ningita dan boleh dikatakan ini inovasi, kreativitas yang dilakukan oleh seorang wali kota di Mojokerto, belusukan, menyapa, bahkan memberikan support. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang pendekatannya secara personal dengan warga yang sedang isoman. Seorang wali kota masih punya waktu buat memberikan semangat, datang langsung ke warga, sekaligus juga mungkin mengingatkan prokes. Ini gimana, Ningita? Ya, justru waktu saya memang yang terbanyak adalah untuk masyarakat saya tentunya. Karena ini bagian dari amanah mereka kepada saya, kan gitu. Nah, di saat pandemi seperti ini, satu hal yang menjadi perhatian ekstra adalah ketika yang terpapar COVID ini adalah anak-anak, Mbak Agnes. Kenapa anak-anak? Kenapa anak-anak yang menjadi perhatian saya? Anak-anak ini adalah calon penerus kita. Mereka adalah pewaris dari negara ini ke depannya. Ini yang harus kita dampingi, kita selamatkan, bagaimana agar generasi penerus bangsa, anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang berkualitas. Kalau berbicara berkualitas, indikatornya tentu yang pertama adalah pasti harus sehat. Ketika ngomong indikator sehat, maka kecukupan nutrisi juga harus terpenuhi. Kemudian pendampingan dan juga pendidikan karakter dari orang tua, dari keluarga yang sehat melalui program Bangga Kencana itu juga harus kita kuatkan, dan indikator-indikator yang lainnya. Nah, di sini saya akan ngomong lebih spesifik terkait dengan anak-anak yang terpapar COVID. Anak-anak yang terpapar COVID ini memang recovery-nya lebih cepat dibandingkan dengan kita yang orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak ini memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah daripada kita orang dewasa. Kalau orang dewasa itu kan terlalu banyak yang dipikirkan, sehingga kemungkinan imunitas tubuhnya naik turun itu sangat dinamis. Berbeda dengan anak-anak. Berbeda dengan anak-anak. Kondisi apapun anak-anak ini cenderung senang. Kondisi apapun anak-anak cenderung senang. Karena itulah tingkat stresnya yang sangat rendah ini juga berpengaruh terhadap imunitas mereka yang lebih tinggi dibandingkan kita, sehingga recovery ketika mereka terpapar COVID ini akan lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Nah, saya datang mengunjungi ke rumah-rumah yang sedang melakukan isolasi mandiri, di mana di situ yang ada anak-anaknya. Saya berpesan kepada mereka. Satu hal, ketika mereka sudah mau melakukan isolasi mandiri, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, tergantung kasusnya. Ini
pasti ada tingkat kejenuhan karena mereka kan sudah terbiasa bermain dengan teman-teman sebayanya, sudah Sekarang harus terbiasa keluar rumah. dikurung. Nah, kemudian dikurung gitu ya. Dikurung selama sekian hari berada di rumah hanya dengan anggota keluarga yang sama-sama terpapar COVID, apakah itu ibunya, kakaknya, dan seterusnya. Dan mungkin mainnya ya hanya bisa main game mungkin ya yang ada di dalam. Gadgetnya. Nah, ini kan pasti juga sangat menjenuhkan bagi anak-anak. Maka saya datang memberikan surat cinta kepada mereka, tujuannya adalah memotivasi. Kalian hebat, kalian sudah sabar mau berada di dalam rumah, nggak keluar-keluar, nggak berinteraksi dengan teman-teman kalian. Ini adalah sebagai upaya kalian menyelamatkan orang lain. Ini adalah satu perjuangan hebat yang sudah kalian lakukan. Dan nanti ke depan Ningita nulis surat? Iya, nulis surat begitu? Saya bikin surat. Sudah berapa banyak surat ini ditulis? Dan kita antar ke rumah-rumah. Ditulis sendiri, diantar sendiri. Iya, dan juga kita beli stimulus, makanan dan nutrisi gizi yang disukai anak-anak. Susu, kacang hijau, atau snack-snack yang memiliki nutrisi tapi digemari anak-anak. Ini saya sampaikan ke rumah-rumah isoman yang ada anak-anaknya. Dan saya juga interaksi secara langsung begini, dia di dalam rumah, di teras rumah, saya di luar pagar, kita berbicara, dan kita tetap prokes menggunakan masker, tapi saya bisa interaksi langsung dengan dia. Saya minta dia baca surat cinta saya, kemudian saya sampaikan, kamu anak hebat, ke depan kamu nanti bisa bercerita. Saya pernah terpapar COVID, dan terpapar COVID itu rasanya begini, saya harus diisolasi, nggak boleh kemana-mana di rumah. Tapi ini akan menjadi cerita yang menarik, karena nggak semua anak mengalami seperti kamu, nak. Nah, inilah hebatnya kamu, karena kamu sudah menjadi pejuang yang menyelamatkan orang lain. Nah, ini mungkin hal sederhana, Mbak Agnes, tapi kalau kita ajak anak-anak ini berinteraksi dan menyampaikan bahwa dia sudah menjadi anak yang hebat dengan berkorban untuk isolasi, ini kan pasti akan membesarkan hatinya dia dan akan menjadi satu cerita tersendiri ke depan, baik kepada teman-teman sebayanya ketika nanti sudah selesai lepas pantau dari isolasi maupun ketika dia dewasa. Nah, ini perhatian yang saya berikan, fokus kepada anak-anak. Termasuk kemarin ketika Hari Anak Nasional, saya dari pagi sudah keluyuran, belusukan ke kelompok-kelompok anak-anak, baik itu yang ada di pesantren anak-anak maupun yang ada di tempat-tempat ngaji, yang ada di lingkungan-lingkungan, maupun di tempat-tempat anak-anak yang lingkungan yang banyak anak kecilnya. Saya datangi, saya kumpulkan mereka, saya ajak berjemur. Jam 9 sampai jam 10 itu wajib berjemur minimal 10 menit. Nah, mereka yang sudah taat bermasker, saya kasih hadiah. Hadiahnya memang tidak seberapa, duit, tapi ini kan sudah cukup menarik bagi mereka. Kemudian mereka udah pasti bahagia banget dapat sesuatu. Kemudian mereka kita sudah senang sekali. Beri juga masker ini tapi yang ukuran anak-anak. Nah, kalau yang ukuran anak-anak kan ada gambar-gambar menariknya itu. Nah, kan pasti dia akan lebih senang menggunakan karena ini sesuatu yang menarik. Nah, ini yang kami lakukan, Mbak Agnes, di sini yang fokus memang kenapa anak-anak, karena mereka inilah calon generasi penerus bangsa yang harus kita selamatkan di saat kondisi pandemi ini. Wow, saya bukan warga Mojokerto, saya juga ukuran anak-anak juga sudah enggak gitu, tapi tadi ketika Ningita mengatakan surat, saya merasa sudah seperti anak gitu yang mendengar semangat dari seorang ibu dan sentuhannya itu terasa langsung karena itu personal yang dilakukan oleh Ningita. Benar-benar bisa engagementnya bisa langsung dapet ke anak-anak. Salut buat Ningita. Tapi kalau Ningita tadi mengatakan anak-anak mungkin jauh dari stres. Terus Ningita nggak stres tah? Itu artinya begini, pernahkah merasa sebagai seorang ibu, sebagai seorang wali kota, sebagai ya kaum perempuan itu tentunya multitasking. Ada banyak sekali yang ada dalam pikiran, ada banyak ini. Pernahkah merasa kelelahan? Pernahkah merasa capek? Wes tak deleh ae kok kesel ya tiba ya. Gimana nih kita?
manusiawi Mbak Agnes, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kuncinya adalah manajemen stres. Kuncinya adalah manajemen stres. Ketika kita bisa mengelola tingkat stres kita, maka imunitas tubuh kita pun akan stabil dan kita tidak akan mudah terpapar. Terpapar apapun ya, tidak hanya COVID tentunya gitu ya. Kalau namanya imunitas sudah turun ini kan mudah terpapar apapun. Nah, mungkin saya akan sedikit berbagi bahwa kondisi pandemi ini tekanan tadi saya sampaikan. Bawah tuntutan masyarakat, pusat. Kemudian kita harus menyeimbangkan nih di tengah-tengah. Ada win-win solution. Bagaimana masyarakat tidak terlalu berat, tapi di sisi berbeda kita ini sebagai pelaksana dari pemerintah, dari pemerintahan, nah ini juga punya kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara struktural di atas kita. Nah, ini memang tadi saya sampaikan di awal kan butuh satu strategi. Kalau saya sudah cerita tadi terkait kondisi PPKM darurat. Nah, mungkin ini sekarang posisinya adalah ketika pada pribadi saya. Kalau dikatakan apa nggak pernah lelah, nggak pernah capek, manusiawi Mbak Agnes, pasti ada saat-saat itu. Tapi satu hal kunci yang selalu menjadi pegangan di dalam hidup saya adalah saya bisa menjadi wali kota, ini adalah sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan saya, pencipta saya, maka di saat saya menghadapi satu kondisi di mana itu adalah sulit, berat, maka kembalinya adalah ke sana. Dengan kembali ke sana, kata orang Jawa itu nggak ada tempat kita bersandar yang paling kuat kecuali bersandar hanya kepada doa dan permohonan. Atas kekuatannya lah kita masih tetap mampu berdiri untuk menjalankan seluruh beban tugas ini, dan yang semula menjadi berat kalau kita sudah bersandar ke sana pasti kemudian akan menjadi ringan, karena solusi-solusi itu pasti akan di luar nalar kita, secara berlahan akan muncul bantuan-bantuan dan menjadi mudah semuanya. Ini yang saya alami gitu ya. Ketika kondisi, wah ini masyarakat menuntutnya begini, sedangkan di sini kita ini tidak memungkinkan, maka harus bagaimana ini? Win-win solusinya bagaimana? Nah, dengan dialog, pasti ini kembali lagi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan pertolongannya, ketika kita dialog dengan masyarakat, nah tiba-tiba saja mereka menjadi melunak. Nggih pun Bu, kami terima kalau begitu. Nah, ini kan jadi satu cara saya dalam mengatasi setiap kesulitan ketika mengemban tugas. Nengita, ini mungkin saya tidak akan lebih lama lagi menyita waktu Nengita, karena pastinya ada banyak agenda yang harus Nengita lakukan dan sudah ditunggu banyak warga juga. Semangat dari Nengita ini untuk terus membakar spirit di lapangan. Nengita, harapan pada kesempatan kali ini, pandemi juga masih belum usai. Ke depan yang menjadi harapan Nengita, termasuk mungkin ada terobosan-terobosan apa, termasuk perkuatan tracing dan testing seperti apa di Mojokerto? Monggo Nengita. Ya, jadi 3T itu tracing, testing, dan treatment sudah dilakukan secara masif oleh tenaga gabungan yang ada di Kota Mojokerto. Namun ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah protokol kesehatan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak boleh capek, kita tidak boleh lelah dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Jangan pernah merasa saya sudah capek tiap hari disuruh bermasker, saya sudah capek tiap hari disuruh berjaga jarak. Jangan pernah merasa lelah. Tapi jadikan protokol kesehatan 5M itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, pesan saya adalah bagi masyarakat yang sudah mengalami tanda-tanda atau indikasi terpapar COVID. Misalnya,
indera penciumannya sudah tidak lagi berfungsi, indera perasanya sudah tidak maksimal bisa merasakan, ataupun tanda-tanda yang lainnya, misalnya mulai ada batuk dan seterusnya. Jangan malu. Jangan malu untuk segera memeriksakan diri dan melaporkan diri kepada Satgas COVID yang ada di lingkungan masing-masing. Karena dengan Anda membuka diri untuk mengakui bahwa diri Anda terpapar COVID, maka Anda telah menjadi pejuang untuk menyelamatkan manusia-manusia yang lainnya. Jadi jangan pernah malu. COVID bukan aib. Wali Kota Mojokerto pernah terpapar COVID. Gubernur Jawa Timur pernah terpapar COVID. Itu bukan aib, ini adalah penyakit biasa. Dan karena itulah panjenengan semua yang memiliki tanda-tanda tadi, jangan pernah malu untuk segera melapor dan memeriksakan diri agar bisa menyelamatkan sesama manusia yang lainnya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ningita, kalau boleh menambahkan sedikit aja apa yang dari kalimat Ningita tadi, jangan pernah malu, jangan pernah takut karena warga yang terpapar tuh nggak sendirian. Apalagi di Mojokerto ada Ningita yang selalu berusaha mensupport bersama dengan seluruh jajaran dari Pemkot Mojokerto. Matur nuwun sangat Ningita untuk waktunya hari ini. Saya benar-benar belajar banyak bagaimana seorang pemimpin harus memberikan komunikasi terbaik, semua harus bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan-pendekatan personal supaya warga ini merasa bahwa saya mau ikut dengan pemimpin saya berada dalam satu perahu yang sama dan kita akan mengatasi pandemi ini bersama-sama. Luar biasa sekali Ningita, sehat selalu untuk Ningita dan juga jajaran dari Pemkot Mojokerto, semangat. Semoga kita semuanya segera melewati pandemi ini. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, mohon izin nih kita, saya mampir ke Mojokerto. Wajib itu Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun sangat. Ya, matur nuwun sangat nih kita, matur nuwun, matur nuwun. Sehat selalu Mbak Agnes beserta seluruh tim dari UNER Channel, dan begitu PPKM-nya selesai, kita bersama-sama makan pecel di Kota Mojokerto sambil menikmati. Alhamdulillah. Siap. Asik. Ini menarik sekali. Matur nuwun sangat Ningita dan matur nuwun audiens para netizen dari UNER Channel. Inilah tadi diskusi yang sungguh luar biasa bersama dengan Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa sebagai Ningita, dan tentu saja beliau sudah memberikan banyak hal. Kita terus dukung, kita support, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa menjadi contoh buat kita agar kita tetap taat prokes, kita tetap semangat, kita memberikan spirit kepada mereka yang sedang berjuang agar bersama-sama kita bisa melewati pandemi ini. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Kita ketemu lagi di UNER Channel berikutnya dengan topik-topik lain yang pastinya tetap memberikan edukasi informatif dan tentunya berbasis ilmiah. Saya Agnes pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.